Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdi dari SMK Negeri 3 Pandeglang, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dari nilai-nilai tersebut, saya berusaha memberikan gambaran tentang guru penggerak seperti apa saya di masa depan. Yang pertama, saya adalah seorang guru yang memiliki nilai mandiri. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita memiliki nilai kemandirian. Nilai kemandirian itu bisa tercermin ketika saya mampu mengupgrade diri, seperti meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam hal penguasaan teknologi maupun dalam hal yang lainnya. Caranya yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun luring. Karena seyogyanya melakukan pengembangan diri secara mandiri tanpa harus menunggu perintah dari atasan merupakan cerminan dari guru yang hebat. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu belajar secara mandiri melalui media YouTube maupun media online lainnya. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun secara luring. Nilai guru penggerak yang kedua adalah reflektif. Dalam kegiatan pembelajaran, saya selalu mencoba untuk menerapkan bentuk kegiatan refleksi kepada peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya percaya bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya akan semakin baik dari pertemuan sebelumnya. Hal ini juga merupakan bentuk evaluasi bagi saya agar proses pemberian pembelajaran bisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Yang kedua, melakukan tindak lanjut hasil dari masukan-masukan dari rekan sejawat terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah kolaboratif. Selain memiliki kompetensi pedagogik yang baik, seorang guru juga harus memiliki kompetensi sosial yang baik pula. Kompetensi sosial yang dimaksud adalah bagaimana saya atau kita sebagai guru mampu berinteraksi dengan warga sekolah baik secara personal maupun kelompok. Membangun hubungan kerja yang baik dengan komunikasi yang baik dalam mengembangkan proses pembelajaran di sekolah yang kondusif tentu harus berkolaborasi dengan melibatkan semua warga sekolah, mulai dari rekan guru, wali murid, komite, maupun komunitas pengajar praktis yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah saling berbagi, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan dan perkembangan pendidikan. Melakukan koordinasi dengan wali murid mengenai program-program sekolah, serta dalam membimbing dan mengawasi peserta didik. Nilai guru penggerak yang keempat adalah inovatif. Sebagai seorang guru yang selalu menghadapi peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda, maka sudah seharusnya selalu berinovasi dalam melakukan pembelajaran. Inovasi merupakan keharusan karena saat ini zaman anak sudah berbeda, di mana mereka hidup di zaman teknologi. Jadi, kita harus mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, agar anak bisa termotivasi dan antusias dalam pembelajaran.
Dengan begitu, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah membuat dan menggunakan media pembelajaran digital seperti membuat video pembelajaran yang diupload ke akun YouTube saya, menggunakan Google Drive untuk menyimpan file pembelajaran, dan lain-lain. Nilai guru penggerak yang kelima adalah berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru adalah sebagai penuntun. Artinya, seorang guru bertugas untuk menuntun atau membimbing peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi, saya akan memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, membuat peserta didik agar mandiri, kreatif, dan berpikir kritis dalam pembelajaran dan memiliki budi pekerti yang baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah: yang pertama, membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip minat dan bakatnya. Ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktis. Peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya, menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran yang mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan di sekolah yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Misalnya, memberikan tugas yang kontekstual atau yang sesuai dengan lingkungan alam, budaya, dan sosial di lingkungan mereka. Membebaskan mengerjakan tugas dengan teknik dan cara mereka masing-masing. Peran guru penggerak yang kedua adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Saya akan mendorong guru atau rekan sejawat untuk mengikuti berbagai pelatihan dan lomba. Misalnya mengikuti pelatihan melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian mengajak dan membimbing guru lain untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya menggunakan media atau memanfaatkan media YouTube sebagai media pembelajaran kepada peserta didik. Peran guru penggerak yang ketiga adalah menjadi pendorong kolaborasi. Saya akan mendorong terjadinya kolaborasi antar guru, misalnya kolaborasi dalam melakukan penelitian, berdiskusi seputar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan, serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran guru penggerak yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Saya akan membentuk kepemimpinan pada murid dengan cara memberikan tugas kelompok pada murid, menerapkan tutor sebaya pada pembelajaran, memfasilitasi pembagian tugas tiap kelompok, serta memberikan pelatihan pada pengurus OSIS. Peran guru penggerak yang kelima adalah menjadi penggerak komunitas praktis. Ada beberapa yang menjadi fokus saya. Yang pertama, saya akan mengajak dan memotivasi anggota MGMP untuk melakukan pengembangan diri, baik secara online maupun offline. Yang kedua, mendiskusikan dan menyusun soal ujian bersama anggota MGMP. Yang ketiga, melakukan pertemuan rutin mingguan, bulanan, maupun tahunan untuk membahas program-program sekolah bersama anggota MGMP atau organisasi pendidikan yang saya ikuti. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yang mencerminkan diri saya di masa depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya lakukan. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.